Jantungku sudah berdebar tak menentu. Inikah akhir dari hidupku? Aku meronta mencoba melepaskan diri dari orang yang kini membekapku. Shh, ini aku, Amar, bisiknya. Aku merasa lega luar biasa. Di saat seperti ini, pertolongan datang tepat waktu. Amar membawaku bersembunyi di balik pohon besar. Keadaan gelap sepertinya akan sangat memberi keuntungan pada kami. Para perampok itu kemungkinan tidak akan bisa melihat kami di sini. Sepertinya dah kabur. Ayo kita sikat saja duitnya, sedetuk salah satu rampok. Aku bahkan tidak berani bernafas sekarang. Jika mereka menemukan kami, entah apa yang akan terjadi. Lalu, saat suara mereka tidak ada lagi, aku baru sadar jika tangan Amar masih berada di mulutku. Aku menepuk-nepuk tangannya hingga dia tersadar. Maaf, ucapnya. Kami berdiri. Amar keluar dari persembunyian. Aku memegangi ujung kemejanya. Meski rampok itu sudah pergi, tapi tetap saja rasa takut masih merajai. Bagaimana kalau mereka kembali lagi? Sepertinya sudah benar-benar aman. Ayo kita lihat mobilmu. Amar menggenggam tanganku. Dia menyembunyikanku di belakang badannya, berniat untuk melindungi. Mobilku masih utuh di sana. Mungkin mereka tidak membawanya karena memang tidak bisa berjalan. Bahan bakarnya habis. Mana mungkin bisa jalan. Amar baru menghela nafas lega setelah ketiga perampok itu benar-benar tidak ada. Dia menyandarkan diri di mobil sembari menyugar rambutnya. Aku mengecek isi mobil. Tasku sudah raib. Beruntung ponsel sempat kubawa tadi. Barang-barangmu hilang? Amar bertanya. Aku mengangguk. Gak apa-apa, hanya uang yang gak seberapa. Nanti kartu-kartunya bisa aku urus. Ya, harta itu nomor sekian. Yang terpenting keselamatanmu, balasnya. Makasih atas pertolonganmu. Kalau gak ada kamu, aku gak tahu jadinya seperti apa. Aku masih gemetar. Badan rasanya lemas. Dia tersenyum. Sama-sama, Mai. Tapi gimana caranya kamu bisa ada di sini? Oh, itu. Gimana ngomongnya ya? Amar seperti salah tingkah. Dia menggaruk tengkuk leher yang sepertinya tidak gatal. Tadi aku lagi dalam perjalanan mau ke rumah sakit. Di tengah jalan mendadak kebelet. Sengaja aku cari tempat sepi buat buang air. Gak taunya justru melihat perempuan lari malam-malam. Oh begitu. Apapun itu, aku sangat berterima kasih. Aku berutang budi sama kamu. Ucapku lagi. Sudahlah, lupakan saja. Ini mobilmu gak bisa jalan ya? Kenapa? Habis bahan bakar. Kebiasaan lupa ngisi. Taruh sini aja. Nanti biar orangku yang mengambil. Kamu ikut aku aja ke rumah sakit. Aku khawatir nanti ada yang mengganggumu lagi. Aku terkesima. Baik sekali orang ini. Atau memang dia ingin aku ikut agar bisa menenangkan putrinya lagi? Apapun itu, aku sungguh berterima kasih padanya. Baiklah, kalau nggak merepotkan, jawabku akhirnya. Sama sekali enggak. Aku bantu jalan. Badanmu pasti lemas. Amar hendak memapahku, namun aku menolaknya. Aku takut saja jika tiba-tiba nanti ada fotoku yang muncul bersama dia lagi. Ini kamu ikut ke rumah sakit atau aku antar pulang saja? Tanyanya sembari melirikku sekilas, lalu kembali menatap jalanan di depannya. Sebenarnya aku ingin segera pulang, tapi Amar kan harus menemui anaknya. Nanti aku merepotkan lagi jika harus bolak-balik. Rumah sakit saja. Kasihan kamu kalau harus bolak-balik. Atau aku pesan taksi saja biar nggak merepotkan kamu. Jangan.
sahutnya cepat. Aku sampai terkejut. Jangan naik taksi. Aku khawatir nanti ada yang macam-macam lagi. Aku mengalihkan pandangan ke depan. Kenapa di saat aku mati-matian menutup hati, selalu saja ada laki-laki yang memberi perhatian lebih seperti ini? Ternyata Cika sudah diperbolehkan pulang. Syukurlah, setidaknya beban Amar akan berkurang. Dia tidak perlu lagi bolak-balik dari rumah ke sini. Yeay, ada Tante Mayang. Nanti Tante nginep di rumah aku ya. Aku menatap Amar dengan tatapan meminta bantuan untuk jawab. Jika langsung menjawab tidak bisa, Cika pasti sedih. Tante Mayang nanti dimarahin papa sama mamanya kalau ikut kita, nak. Kan udah malam. Amar berusaha menjelaskan. Benar saja, wajah Cika seketika lesu. Sebegitu sayangkah bocah itu padaku? Oh, aku sungguh terharu karenanya. Cika tenang saja. Besok Tante main deh ke rumah Cika. Hiburku. Cika mengangkat wajah. Benar ya Tante? Aku mengangguk pasti. Sinar di wajah bocah itu kembali lagi. Aku ikut tersenyum karenanya. Amar menggendong Cika. Sementara aku berjalan di belakangnya sambil membawa tas berisi mainan bocah itu. Sebenarnya Amar melarangku untuk membawakannya, tapi aku bersikeras. Ini gak seberapa dibandingkan dengan pertolongan kamu tadi, jawabku. Amar hanya bisa tersenyum, menanggapi jawabanku. Mobil yang kami tumpangi mulai melaju. Jika meminta duduk di pangkuanku, bocah itu sungguh lengket padaku, seperti permen karet. Yang aku heran, mamanya kemana? Amar bilang dia bercerai. Lalu kemana mantan istrinya? By the way, mamanya Cika kemana, Mar? Kenapa dia nggak datang? Aku lihat juga Cika sepertinya sangat merindukan sosok seorang ibu. Mamanya masih ada, kan? Amar menghela nafas berat. Mamanya gila. Hah? Keningku mengernyit. Gila gimana? Dia sudah menikah dengan laki-laki lain sekarang. Dulu kami menikah karena perjodohan. Di hati Rizka gak pernah ada cinta untukku. Bahkan untuk Cika. Baginya kami berdua gak ada harganya. Setelah berpisah pun, aku sama sekali gak tahu gimana kabarnya. Yang pasti, dia sudah bahagia bersama laki-laki pilihannya. Jelas Amar. Entah kenapa hatiku ikut merasa pilu mendengar ceritanya. Dia laki-laki yang sangat baik. Tega sekali perempuan bernama Rizka itu mengkhianatinya. Cika yang sedari tadi mengoceh, kini diam tanpa kata. Aku melongokkan kepala untuk melihat wajahnya. Dia tidur, Mar, ucapku lirih. Amar menoleh sekilas. Syukurlah, aku takut kalau dia menahanmu lagi nanti. Amar mengantarku pulang setelah menidurkan Cika di pembaringan rumahnya. Makasih sekali lagi atas semua bantuanmu, Mar, ucapku begitu turun dari mobilnya. Sama-sama, Mai. Kamu tenang saja. Mobilmu besok akan diantar orang suruhanku ke sini. Iya, aku masuk ya. Maaf nggak memintamu mampir. Nggak enak sama suamiku. Ya, santai saja. Aku pulang. Pamitnya disertai senyum manis. Aku mengangguk pelan. Amar masuk kembali ke dalam mobil. Begitu mobilnya melaju, aku berbalik untuk masuk ke dalam rumah. Namun sosok Rafael yang tiba-tiba sudah berdiri di belakangku sungguh membuatku kaget. Astaga, Raf, ngagetin aja loh. Usap dada sendiri sebagai perwujudan rasa kaget. Rafael bersikap seperti seorang satpam yang siap menginterogasi maling. Dari mana? Aku melengos. Dari toko lah.
Dari mana lagi emang? Aku melewatinya. Dia menahan pergelangan tanganku. Matanya menyorotku tajam. Kenapa bisa sama dia? Lo yang kemana aja tadi? Lo tau nggak gue kerampokan? Untuk saja ada Amar. Jawabku ketus. Raut wajah Rafael seketika berubah. Lu dirampok? Ada yang luka nggak? Dia menelisik tubuhku. Aku jadi geli sendiri. Tapi sikapnya ini manis juga. Aku selalu suka dikhawatirkan seperti ini. Tan, lu luka nggak? Dia bertanya lagi. Wajahnya masih sama. Panik. Enggak, gue baik-baik aja. Kan tadi gue udah bilang untung ada Amar. Ngomongnya di dalam aja lah. Dingin gue di luar. Kini aku yang menarik tangannya. Suasana rumah sudah sepi. Mungkin mama dan papa sudah tidur. Syukurlah. Tadinya aku takut jika mereka bertanya macam-macam. Rasanya hari ini lelah sekali. Aku ingin segera merebahkan diri di ranjang. Akan tetapi, baru saja membuka pintu kamar, tubuhku ditarik ke dalam pelukan Rafael. Kenapa lagi sekarang? Maafin gue, Tan. Maaf karena gue gak datang saat lu butuh. Udah, gak apa-apa. Yang penting kan gue udah selamat. Tetap aja gue merasa bersalah, Tan. Tadi gue jemput ibunya Talita di rumah sakit sepulang dari toko. Maafin gue. Jujur, rasanya aku kesal mendengar Rafael masih saja mementingkan keluarga Talita. Tapi aku sadar, niatnya hanya membantu. Mungkin kedepannya, setelah keadaan ibu Talita membaik, Rafael bisa lepas tangan. Dia sudah sembuh. Udah, jawabnya singkat. Syukurlah, sahutku singkat juga. Rafael masih saja memelukku. Ini anak kenapa sih? Udah Raf, gak apa-apa. Gak usah lebih gini ah. Aku mengurai pelukan. Kulihat mata Rafael begitu merah. Lu mewek? Enggak, mana ada gue mewek. Aku tertawa sekarang. Serius dia menangis karena hal ini. Ya ampun, lo ternyata cengeng juga. Masa cowok nangis? Lucu banget sih lo. Aku makin tergelak. Rafael menatapku lekat, membuat tawaku berangsur reda. Kenapa nangis? Kan gue udah bilang gak apa-apa. Gue cuma gak bisa mikir kalau tadi lo diapa-apain sama perampok itu. Rafael tertawa kecil sembari menyeka sudut mata. Gue sayang sama lo, Tan. Gue gak mau kehilangan lo. Dia menatap lekat lagi, lalu memelukku lebih erat dari tadi. Benarkah dia setakut itu kehilanganku? Lalu, jika aku bersedia melabuhkan hati padanya, apakah dia bisa setia? Apakah dia bisa seperti ini selamanya? Kurasa itu mustahil. Aku mendorong tubuhnya. Lebay ah, dah lah, gue mau tidur. Ngantuk banget. Aku berjalan menuju lemari pakaian, berniat mengganti baju yang kini kukenakan dengan piyama. Gue boleh tidur di ranjang gak? Aku berbalik, menatapnya curiga. Mau ngapain? Jangan macam-macam deh. Enggak, Tan. Gue cuma pengen meluk lo lebih lama. Mulutku sedikit terbuka mendengar jawabannya. Sepertinya pemuda itu memang terlalu berlebihan. Lihat saja tingkahnya sekarang. Sudah seperti anak ayam yang takut ditinggal induknya. Ya udah, tapi jangan macam-macam. Ucapku memperingatkan. Iya, Tan, iya. Aku mulai menata bantal untuk tidur. Jantungku juga mulai berulah lagi. Lebarannya selalu menggila begini, tiap kali dekat-dekat dengan Rafael. Sini, Tan. Rafael sudah menangkring lebih dulu di ranjang. Dia menepuk lengan kanannya.
mengisyaratkanku agar berbaring di sana. Aku menggeleng pelan, namun demi membesarkan hatinya, aku berbaring juga di sana. Sementara itu, tangan kiri Rafael memeluk pinggangku erat seperti waktu itu. Beri gue waktu buat bikin lo jatuh cinta, Tan. Selama itu, gue mohon, jangan buka hati buat lelaki manapun. Lirihnya, aku hanya diam. Gue sayang lo, Tan. Rafael mengecup-kecup kepalaku lagi. Kali ini lebih lama. Jantungku makin bertalu-talu tak menentu. Aku bahkan tak berani bergerak. Lama aku mencoba memejamkan mata, tapi tetap saja telinga dapat mendengar suara di sekitar, termasuk suara dengkuran halus Rafael. Cepat sekali tidurnya. Aku berbalik menghadapnya, kupandangi wajahnya yang sedang tertidur pulas. Bibirnya yang sedikit terbuka saat tidur terlihat lucu. Garis wajahnya tampak sempurna. Pasti banyak perempuan di luar sana yang menginginkan dia. Bagaimana bisa aku membuka hati untuk lelaki lain jika kamu sudah memenuhinya, Raf? Jujur, aku pun menyayangimu, tapi aku takut dengan bosanmu. Aku takut jika suatu saat kamu meninggalkanku karena bosan. Itu pasti akan sangat menyakitkan, Raf. Aku tak akan sanggup. Jadi lebih baik aku redam semua perasaan ini sampai akhirnya terkikis lagi dan hilang. Pagi, Tan. Aku yang baru saja keluar dari kamar mandi, terkejut melihat Rafael masuk ke kamar membawa nampan. Lo ngapain bawa-bawa makanan ke sini? Ya mau makan lah. Gue sengaja bawa ke sini biar romantis. Aku tertawa kecil. Bisa aja ini bocah. Ini nasi goreng buatan gue. Lucu bagi. Dijamin ketagihan. Ucapnya dengan begitu optimis. Lo yang bikin? Tanyaku tak percaya. Aku mendekat dan duduk di sebelahnya, di sofa yang ada di kamar kami. Iyalah, ini belum seberapa. Bukti cinta gue buat lo masih banyak. Makan nih. Aku mencebik, tapi merasa melting juga dengan semua perlakuannya ini. Ku ambil sendok di piring, lalu mulai menyuap. Enak gak? Tanyanya dengan wajah penasaran. Jujur, ini sungguh nikmat. Apa lidahku saja yang salah? Atau memang Rafael memang jago masak? Lumayan, jawabku sambil menyuap lagi. Rafael tersenyum. Hari ini kita jalan ya. Kemana? Ke rumah gue dulu. Setelah itu terserah lo mau kemana aja. Aku mengangguk-angguk. Ponsel di atas nangkas berbunyi. Aku beranjak ke sana untuk mengambil. Tertera nama Amar. Aku melirik Rafael sekilas. Dia tengah sibuk makan. Kuhela nafas dalam sebelum menjawab telepon. Ya, Mar. Rafael sontak menoleh mendengarku menyebut nama itu. Dia menyorotku dengan tatapan tajam. Bersambung.